Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Bapak pada hari ini akan melanjutkan materi yang telah kalian dapatkan kemarin. Nah, ini adalah kelanjutannya. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita kembali mengingat pelajaran yang lalu bahwa kita telah mempelajari Al-Quran, baik itu pengertiannya, baik itu fungsi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan nama lain Al-Quran. Nah, sekarang karena Al-Quran itu adalah segala sumber hukum, maka itu yang pertama. Ya, sekarang yang kedua sumber daripada hukum Islam yaitu hadis. Nah, kita akan mempelajari apa hadis itu sendiri. Ya. Baik anak-anakku sekalian, hadis secara bahasa adalah baru maknanya. Nah, hadis ini sering diidentikan atau disamakan dengan sunnah, sama saja pengertiannya. Jadi hadis dengan sunnah itu sama pengertiannya. Jadi hadis secara bahasa itu artinya baru, bisa berita, ya, yang artinya khabar, itu arti secara bahasa. Lalu apa sih pengertian hadis secara istilah? Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya Nabi. Ini pengertian hadis secara istilah. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Bapak teruskan. Sekarang fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, ya. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi pada fungsinya yang pertama adalah menguatkan apa yang ada di Al-Quran, dijelaskan lagi di dalam hadis Nabi. Lalu yang kedua, merinci ayat-ayat Al-Quran yang global, ya. Ini yang kedua. Jadi ayat-ayat yang sifatnya luas itu bagaimana dipersempit sehingga menukik kepada permasalahan. Lalu yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Lalu yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi ini fungsi Al-Quran terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jadi fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ini fungsi hadis. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan selanjutnya. Pembagian hadis. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Hadis berdasarkan bentuknya ada 3. Ada yang namanya hadis qauliyah, ya. Hadis qauliyah itu dilihat, yaitu segala ucapan perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat Nabi kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini hadis qauliyah. Lalu yang kedua namanya hadis fi'liyah. Ya, hadis fi'liyah. Apa hadis fi'liyah itu? Yaitu hadis atas dasar perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh sahabat
kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ucapan sahabat tersebut. Lalu yang ketiga, pembagian dari hadis berdasarkan bentuknya yaitu hadis takririyah. Apa hadis takririyah itu? Yaitu hadis atas dasar persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ini pembagian hadis. Selanjutnya, hadis berdasarkan matan, perawi, dan jumlah sanadnya. Itu juga dibagi tiga. Anak-anakku sekalian, yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Selanjutnya, pembagian berdasarkan segi kualitas, diterima atau ditolaknya, hadis juga dibagi tiga. Ada yang namanya hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Bagaimana bisa disimak anak-anak sekalian? Baik, itulah pembelajaran di pagi hari ini tentang hadis dan pembagian hadis. Nanti akan Bapak berikan tugas tentang materi ini. Setelah kalian melihat dan menyimak video, nanti Bapak akan berikan tugas-tugasnya di pembelajaran classroom. Baik anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran di pagi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.